Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus ya. Bagi teman-teman yang mau chat bisa langsung di 081 665 8779 ya, di 081 665 8779. Kita akan menjawab dan berusaha memberikan solusi tentang masalah budidaya ikan gabus. Baik pembibitan, pembesaran, pengolahan, serta pemasaran. Ya, langsung saja pertanyaan pertama dari Bapak Hendrik yang ada di Jakarta. Salam sukses Pak Suwandi. Saya sudah melihat tayangan Pak Suwandi selama 1 tahun yang lalu. Cuma saya baru action 3 bulan yang lalu. Saya membeli induk di tempat Pak Suwandi sebanyak 2 pasang. Dan sampai hari ini saya sudah mempunyai 4 koloni anakan ikan gabus, di mana dari 2 induk itu sudah bertelur semua dalam rentan waktu yang berbeda. Hanya saja memang saya tidak berusaha untuk merawatnya dengan baik ya. Karena memang saya juga masih kerja, dan saya belum bisa full untuk merawat larva-larva ikan gabus saya. Kalau misalkan larva-larva ikan gabus saya itu saya campur jadi satu, bagaimana Pak? Dengan umur yang selisih misalkan 1 minggu. Apakah kemungkinan terjadi kanibal pada benih ikan gabus saya Pak? Mohon pencerahannya. Jadi kalau bicara masalah larva yang Bapak miliki memang harus ada memang fokus Pak. Bapak kalau sudah menetaskan ikan gabus harus merawat larva itu dengan sebaik mungkin. Kalau Bapak hanya sambil-sambil saja, kemudian kadang diberi makan, kadang tidak, banyak yang mati. Ya, apalagi masih larva, kemudian terlalu banyak pakan karena terburu-buru juga bisa menyebabkan kematian karena kebanyakan pakan jadi keruh. Nah, di situ memang harus ada ketelatenan Pak kalau Bapak mau merawat larva. Nah, pertanyaan Bapak masalah menyampurkan larva ini, kalau misalkan dia selisihnya 1 minggu untuk larva ikan gabus masih memungkinkan dicampur. Ya, bisa nggak masalah dicampur selisih 1 minggu loh ya, itu masih memungkinkan untuk dicampur. Tetapi itu tadi, ketersediaan pakannya harus jelas ada Pak. Jadi jangan dicampur 1 minggu pakannya kurang ya, yang si kecil habis dimakan oleh yang besar. Ya, jadi Bapak harus menyiapkan di situ pakannya ready. Selisih 1 minggu nggak masalah kalau memang pakan di situ ready. Tapi kalau memang pakannya nggak bisa ready, ya jangan dicampur Pak. Oke Pak ya, silahkan dicoba. Berikutnya ini pertanyaan dari, wah nggak ada namanya ini, dari Malang Pak. Saya ada di Malang Pak. Kalau saya beli bibit 10.000 ekor ke Bapak untuk pembesaran, apakah Bapak membeli panenannya lagi? Kemudian untuk panenannya apakah Bapak mengambil ke tempat saya ataupun saya mengantar ke Jogja? Terima kasih Pak atas jawabannya. Kalau untuk panenan itu tergantung jumlah juga Pak. Kalau misalkan Malang 10.000 ya kita ambil sampai ke alamat. Masalah harga panenan yang ambil di sini atau diantar nanti berbeda harganya. Ya, tergantung jumlahnya juga. Jadi untuk masalah panen tidak perlu repot. Sebenarnya di tempat mana saja, selama itu masih bisa dijangkau oleh perjalanan darat, biasanya kita ambil. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Dems dari Nusa Tenggara Timur. Ya, selamat pagi Pak Suwandi. Terima kasih atas tutorialnya bagaimana cara membudidayakan ikan gabus. Nah, saya tertarik sekali ya di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kupang, Pak. Saya mau tanya Pak, kira-kira bibit ikan gabusnya bisa dikirim ke Kupang nggak Pak? Lalu harganya berapa? Terima kasih. Pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia bisa saja. Kita juga tergantung dari pihak kargo yang menjadi langganan kita dan juga dari pihak maskapai yang memberangkatkan ikan kita. Kalau ada pemberangkatan, ada penerbangan, kita pasti bisa kirim Pak. Ya, Pak Dems ya yang di Nusa Tenggara Timur. Kemudian dari Anca. Dari Anca di Desa Buas Sidraps, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Suwandi, saya Anca dari Buas, Sulawesi Selatan. Begini Pak, saya pemula membeli anakan ikan gabus 2.000 ekor di sini ya.
Waktu tebar benihnya sekitar 50 yang mati. Waktu terkena jamur kurang lebih 500 yang mati. Dan sekarang sisanya 100 ekor, entah apa sebabnya. Saya minta pencerahan dari Bapak. Sekalian saya lihat video Bapak live di part 10 tentang virus dan bakteri. Saya mau tanya, ya, apakah di seluruh wilayah ada yang menjual? Tapi seperti tidak aktif gitu, Pak. Ya, maksudnya gimana ini? Ya, jadi intinya menanyakan masalah obat virus dan bakteri ada atau tidak. Ya, untuk Mas Anca yang ada di Buas Sidrap, Sulawesi Selatan. Jadi kematian benih ikan gabus itu faktornya banyak sekali ya. Faktornya banyak sekali. Nah, di situ sudah disebutkan tadi, di situ adalah jamur. Ya, kalau memang di situ terkena jamur bisa diantisipasi dengan obat jamur. Beli obat jamur yang ada di pasaran, ya, kemudian bisa diaplikasikan di kolam. Tentunya juga diaplikasikan aturan pakai yang ada di botol itu diikuti. Kemudian yang paling penting saat kita mengobati ikan yang terkena jamur itu adalah suhu air itu penting. Suhu air di kolam harus dinaikkan ya. Jadi 33-34 derajat itu minimal untuk mengantisipasi jamur. Yaitu aplikasi itu bisa menyembuhkan jamur dengan baik, itu berdasar pengalaman saya dalam mengobati jamur. Ya, silakan nanti diaplikasikan, semoga bisa sukses ya di Mas Anca di Sidrap, Sulawesi Selatan. Kemudian pertanyaan berikutnya dari James di Jatibarang, Indramayu. Salam kenal Pak Suwandi, saya James dari Jatibarang, Indramayu. Saya sudah berusia 58 tahun dan sudah pensiunan jadi karyawan swasta. Saya salut dengan motivasi uraian yang lengkap secara logika dan pengalaman Bapak selama 12 tahun. Semula saya tidak bersemangat lagi setelah pensiun. Tetapi setelah mengikuti channel Bapak dan saya termotivasi dan kembali semangat Pak untuk berguna untuk keluarga dan sesama. Saya tertarik untuk budidaya atau pembibitan ikan gabus tersebut. Bisakah saya membeli calon indukan dari Bapak? Dan saya siap dan bersedia untuk menjadi mitra usaha Bapak. Bagaimana caranya dan mohon maaf berapa harga sepasang calon indukan ikan gabus yang siap dipinjamkan? Terima kasih tanggapannya Pak, dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala selalu melimpah buat Bapak sekeluarga. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak atas doa dari Pak James yang di Jatibarang yang telah bersemangat kembali setelah menonton tayangan dari channel Dunia Ikan Gabus ya. Semoga tayangan ini bisa lebih bermanfaat buat orang banyak Pak. Bersamaan dengan yang Bapak tanyakan masalah induk, ya, bisa Bapak yang Bapak tanyakan bisa tidak membeli induk di sini? Boleh. Mau beli induk boleh, mau beli bibit boleh, hanya saja untuk induk saat ini Pak belum bisa order lagi nanti induk setelah bulan September ke sana mau order induk boleh lagi, karena memang kita baru mempersiapkan induk untuk yang orang yang mau beli ya, karena kan yang kemarin sudah kita stop. Sebagian kita gunakan untuk produksi sendiri. Ya Pak ya, untuk Pak James semoga sukses dan tetap bersemangat. Ya, saya termotivasi sekali nih, sudah berusia 58 tahun, sudah pensiun, tapi motivasinya luar biasa. Nah, ini bisa dijadikan contoh buat teman-teman yang masih muda, jangan pernah putus asa. Semua permasalahan usaha itu ada masalahnya. Semua usaha apapun termasuk di perikanan juga ada permasalahannya. Selama kita itu betul-betul menekuni, selama kita betul-betul serius, pasti di situ akan ada hasilnya. Nggak ada masalah yang tidak akan bisa diselesaikan, pasti ada jalan keluarnya. Oke, tetap panteng terus channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana. Ya, tetap bersemangat, sukses untuk teman-teman para pembudidaya ikan gabus. Jangan bosan-bosan berbagi ilmu, ya, karena kita tidak akan pernah miskin dengan kita berbagi ilmu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.